Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita bersama bertema pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Kita akan ambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus ke atas rasul-rasul. Memang hari ini, hari Pentakosta, tidak diperingati semeriah seperti hari Natal, hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan, atau hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan dan naiknya Tuhan ke surga. Bahkan di kalender pun dia tidak ditandai sebagai hari libur. Bahkan mungkin ada sebagian gereja juga yang tidak merasa perlu untuk membicarakannya atau mengkhotbahkannya. Padahal saudara sekalian, apa yang terjadi di loteng Yerusalem pada waktu itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat fenomenal. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu, pencurahan di mana Roh Tuhan turun ke atas para rasul, itu adalah hari di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada rasul-rasul pada waktu itu bahwa dia akan memberikan rohnya kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga pun Tuhan Yesus berpesan bahwa dia akan memberikan kuasa jikalau roh itu turun ke atas mereka. Sama halnya ketika peristiwa-peristiwa Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi, dan peristiwa pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta ini adalah peristiwa juga yang harus terjadi karena ini adalah hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa fenomenal? Karena ketika kita sudah membaca tadi, ketika murid-murid itu berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba ada tiupan angin yang keras di tempat di mana mereka berada. Kemudian ada lidah-lidah api yang memenuhi mereka hingga di atas mereka. Kemudian mereka berbahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti sendiri. Bukankah ini sesuatu yang ajaib? Bukankah ini sesuatu yang fenomenal? Sedangkan kita tahu bahwa Yesus sendiri tidak berada di situ. Yesus sendiri tidak ada di situ, saudara sekalian. Peristiwa ini sama besarnya ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ketika Yesus mencelikan mata orang yang buta, ketika Yesus meredakan angin ribut. Hanya bedanya pada waktu itu Yesus masih hidup dan masih berada di dunia ini. Tetapi ketika turunnya Roh Kudus ke atas rasul-rasul, Yesus sebagai manusia tidak ada lagi. Dia telah naik ke surga, tetapi ada pesan yang ditinggalkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang 8a berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Yesus telah naik ke surga, tetapi rohnya, yaitu Roh Kudus, akan tinggal menyertai kita sampai akhir zaman. Roh yang memberi kekuatan, roh yang menghibur, roh yang menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Dia memberi kuasa dan mengubah kehidupan seseorang. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa mampu untuk menjalani kehidupan kita tanpa adanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Karena kita ini manusia yang sangat lemah. Lemah di dalam kedagingan kita, lemah dalam berbuat dosa. Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus untuk ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, untuk selalu memberikan kita peringatan-peringatan, untuk menginsafkan kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana Petrus, saudara sekalian, tadinya dia seorang pengecut, tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa tampil dengan berani dan penuh percaya diri. Dan kita melihat
bahwa ribuan orang percaya dan dibaptis. Dan rasul-rasul lain pun melakukan banyak perkara-perkara ajaib, tanda-tanda mujizat setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti pada waktu Yesus berada di dunia ini. Bukan hanya Petrus, saudara sekalian, dan rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan, tetapi dalam kehidupan jemaat yang pertama, yaitu mereka yang sudah percaya dan memberi dirinya dibaptis, Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tidak disebutkan bahwa mereka itu diberi karunia-karunia untuk membuat orang lain percaya kepada Yesus atau membuat orang lain bertobat dan datang kepada Yesus. Tidak disebutkan demikian. Tetapi seperti apa yang kita baca tadi, dikatakan bahwa ada kesehatian di antara mereka, ada persekutuan yang indah, ada ketulusan hati di antara mereka. Tidak ada persaingan, tidak ada kepentingan lain selain memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan mereka disenangi semua orang, sehingga tiap-tiap hari bertambah jumlah orang yang diselamatkan atau percaya kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang kita rindukan juga terjadi pada saat ini? Mungkin di gereja kita, di gereja saudara, di lingkungan, di komunitas kita, bertambahnya orang-orang yang percaya dan mengenal Yesus, menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Ini yang kita harapkan. Karunia berbahasa roh itu sangat penting dan perlu. Jika kita pandai berkata-kata, fasih dalam berbicara itu baik, tetapi harus ditunjang dengan cara hidup yang baik pula. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, saudara sekalian ya. Karena cara hidup kita lebih banyak berdampak, lebih berpengaruh dibanding dengan perkataan kita. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa cara hidup kita itu lebih berdampak, lebih berpengaruh dibanding dengan apa yang keluar dari mulut kita atau perkataan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, mereka tidak mempunyai karunia-karunia apa, tetapi cara hidup mereka itu membuat mereka disenangi. Cara hidup mereka membuat orang-orang melihat dan mereka percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Inilah yang harus menjadi kehidupan yang terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi saya dan saudara. Kita harus memiliki Roh Kudus yang memberikan kita keberanian, sehingga kita juga mempunyai Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi berkat, berdampak kepada orang lain. Roh Kudus itu perlu untuk menguasai kita, sehingga kita tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus tidak hanya penting untuk diri kita sendiri saja, tetapi Roh Kudus menjadikan hidup kita memberi dampak bagi orang lain, sehingga lebih banyak orang yang menerima keselamatan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Engkau kirimkan kepada kami Tuhan. Roh-Mu itu ada di dalam hati kami, terus menerus sampai menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu itu yang menginsafkan kami, yang menguatkan kami manakala kami lemah, yang memberikan kami penghiburan manakala kami berduka cita. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu terus tinggal dalam hati kami, dan kami menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, hidup menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat dan berdampak kepada orang lain, dan orang lain bisa percaya kepada Yesus. Terima kasih, berkati firman-Mu hari ini, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.